Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pekan, tugas kita tetap menyelesaikan tantangan kehidupan. Berharap kebaikan, semoga kesuksesan bisa kita raih bersama Memo Newsroom. Pengguna BPJS di Kediri Raya migrasi kelas fasilitas kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan KC Kediri sampai Mei 2020, ada 808 peserta BPJS Kesehatan di wilayah Kediri Raya yang melakukan migrasi kelas. Bersama saya Indri Panjalu, inilah berita selengkapnya. Masih ditutup, SLG tetap dibanjiri PKL dan pengunjung. Situs Brumbung akan digali lebih dalam lagi. Ini temuan BPCB saat ekskavasi pertama. 808 pengguna BPJS di Kediri Raya migrasi kelas. Tantangan KBM daring di Kota Kediri. Ilmuwan Selandia Baru berhasil temukan cara untuk memprediksi letusan gunung berapi. Sempat menuai pro kontra mengenai kenaikan tarif iuran, akhirnya masyarakat banyak yang bermigrasi atau pindah kelas fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan KC Kediri, sampai Mei 2020 tercatat ada 808 peserta BPJS Kesehatan di wilayah kerjanya yang melakukan migrasi kelas. Kepala BPJS KC Kediri Hernina Agustin Arvin mengatakan, dari data tersebut jumlah paling banyak adalah peserta pindah ke kelas 3. Pengajuan pindah kelas lebih tepatnya terjadi setelah terbit peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2019. Saat itu ada kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan mencapai 100%. Jika sebelumnya pada Perpres nomor 82 tahun 2018, kelas 1 iuran per bulan Rp80.000, di Perpres 75 menjadi Rp160.000. Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Saat ini total peserta BPJS Kesehatan KC Kediri mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Untuk yang sudah melakukan migrasi dari kelas 1 ke kelas 2 sebanyak 86 orang, dari kelas 1 ke kelas 3 ada 139 orang, dan kelas 2 ke kelas 3 ada 583 orang. Menurut Hernina, adanya migrasi kelas Vaskes ini karena sebagian besar peserta merasa belum mampu untuk membayar tarif iuran BPJS Kesehatan. Di wilayahnya, paling banyak pengajuan itu dari kabupaten dan kota Kediri. Dia memperkirakan jumlah ini akan terus bertambah. Untuk saat ini, mengenai tarif iuran BPJS Kesehatan kembali mengalami perubahan. Tarif BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau peserta mandiri yang dianggap kategori penduduk mampu sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, untuk kelas 1 iuran sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000 dan kelas 3 Rp42.000. Namun khusus untuk peserta BPJS Kesehatan kelas 3 mendapat subsidi dari pemerintah dan hanya membayar Rp25.500 per bulan. Proses ekskavasi situs partitan di Dusun Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung akan berlanjut untuk kedua kalinya Senin 20 Juli. Andi Muhammad Said, Kepala BPCB mengatakan ekskavasi pertama dulu dilakukan selama 5 hari. Kemudian ekskavasi lanjutan ternyata perlu dilakukan untuk mengetahui secara total keberadaan partitan ini. Dan bisa jadi ada temuan lainnya yang lebih baru. Dia mengatakan BPCB akan berkonsentrasi di bagian tengah dulu dan tahap selanjutnya baru di sisi selatan. Tim dari BPCB menjelaskan kondisi tanah yang keras tidak memungkinkan untuk menggali dengan alat manual dan perlu ada bantuan dengan alat berat. Oleh karena itu, proses ekskavasi ini rencananya akan dilakukan secara bertahap.
Patirtan di pedesaan kuno ini memang akan digali lebih dalam lagi untuk menemukan hal baru yang perlu dicatat dalam sejarah budaya Indonesia. Gua lain yang masih tertimbun dan diperkirakan adalah terowongan juga akan segera digali. Yuli Murwantoko, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri mengatakan, dari temuan 4 jaladwara yang masih mengalir airnya tersebut, tim akan menggali lagi lebih serius untuk menemukan sumbernya. Setiap minggu pagi, puluhan pedagang kaki lima (PKL) mulai kembali berjajar di sepanjang kawasan lapangan Simpang 5 Gumul. Padahal, kawasan ini sebenarnya merupakan kawasan steril dari aktivitas ekonomi sejak Kabupaten Kediri dinyatakan masuk zona merah. PKL di lokasi akhirnya mengundang banyak orang untuk berkerumun, membeli barang yang dijual dan mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Slamet Turmudi, Sekretaris Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri, meminta kepada PKL yang ada di seputaran lapangan SLG untuk jaga jarak dan mengenakan masker. Mereka juga harus menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun sebelum melakukan transaksi jual beli. Dia juga meminta kepada masyarakat yang berkerumun di SLG bisa menjaga diri dan memahami kondisi saat ini. Dia tidak ingin ada klaster baru COVID-19 di Kabupaten Kediri. Sudah memasuki tahun ajaran baru, namun aktivitas di sekolah masih belum normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak persiapan pun dilakukan oleh para tenaga pendidik supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sebaik mungkin, meskipun KBM secara langsung masih belum diperbolehkan. Dengan demikian, guru harus mempersiapkan diri sehingga dapat menyampaikan materi pelajaran kepada siswa walaupun hanya secara daring. Pelaksanaan KBM secara daring masih menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Guru kelas 4 SD Negeri Banjaran 4 Kota Kediri, Ririn Anjaryani mengatakan, selama ini para guru mengirimkan materi dan tugas kepada siswa melalui orang tua masing-masing. Menurutnya, koordinasi antara guru dan orang tua sangat diperlukan, sehingga jika siswa belum mengerti dapat dicatat dan diberitahukan kepada guru. Tantangan lain selama pembelajaran daring adalah ketika akan mengadakan KBM secara virtual, tidak semua orang tua setiap waktu berada di rumah. Mengingat gawai yang digunakan milik orang tua, ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika siswa mengoperasikan gawai tanpa pengawasan orang tua. Selain itu, tantangan lain ketersediaan jaringan internet jika mengadakan kelas virtual, kuota yang digunakan cukup besar. Tidak hanya memberikan materi secara daring, penilaian tugas pun juga dilakukan melalui daring. Terlebih lagi jika guru memberikan tugas praktik kepada siswa, peran orang tua sangat penting. Selain mengirimkan hasil tugas dalam bentuk foto, orang tua diharapkan mengirimkan video saat siswa mengerjakan tugas tersebut. Seperti yang diutarakan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesenian SD Negeri Banjaran 4 Kota Kediri, Ardian Effendi, tugas praktik diberikan secara daring, kemudian orang tua mengirimkan video siswa saat mengerjakan tugas tersebut. Ilmuwan Selandia Baru menemukan cara untuk memprediksi letusan gunung berapi yang akan terjadi pada masa depan. Akademis Universitas Auckland David Debsin dan Shane Cronin mengatakan, penelitian yang mereka lakukan dapat mengidentifikasi pola seismik sebelum letusan terjadi. Dalam penelitiannya, mereka telah mengumpulkan data-data seismik dari masa lalu dan mempelajarinya. Mereka kemudian memasukkannya dalam sebuah algoritma yang mereka buat untuk memprediksi letusan pada masa mendatang. Misalnya letusan gunung berapi yang terjadi di Selandia Baru tahun lalu. Letusan tahun lalu didahului oleh 17 jam peringatan gempa dan dimulai dengan ledakan kuat dari aktivitas seismik selama 4 jam. Para peneliti tersebut berpikir itu adalah cairan magmatik yang naik untuk menambah tekanan gas dan air. Tekanan yang semakin membesar itu akhirnya bisa menyebabkan ledakan.
Sinyal serupa juga terekam dalam 30 jam sebelum letusan pada Agustus 2013 dan pada letusan yang terjadi di tahun 2012. Mengenai temuan baru itu, mereka meyakini sistem itu akan meningkatkan peringatan setidaknya 4 dari 5 letusan besar di White Island. Gunung berapi yang terletak di White Island merupakan gunung berapi paling aktif di Selandia Baru. Meski begitu, wilayah itu menjadi kawasan wisata yang berhasil menarik banyak pengunjung dengan fenomena alamnya. Namun, sejak letusan besar yang terjadi pada tahun 2019 lalu, pulau ini telah ditutup untuk wisatawan. Demikian tadi Memo Newsroom edisi awal pekan. Terima kasih kebersamaannya. Saya Indri Panjelu pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.